السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita masuk hadis berikutnya 31, ada beberapa fawaid yang belum kita baca di hadis terakhir. Kisah tentang seorang anak muda, tukang sihir, dan rahib ulama di zaman itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang berakhir dengan peristiwa yang luar biasa. Semua yang beriman kepada Allah, Tuhannya anak muda ini diharuskan masuk ke dalam parit api. Sampai ada seorang wanita yang menggendong bayi, dia mau masuk ke parit api tersebut karena dia tidak mau lagi menyembah manusia, menyembah si raja. Tapi dia maju mundur karena tidak tega dengan bayinya, kan tidak mungkin bayinya ditinggalkan. Tiba-tiba si bayi tersebut bisa bicara. Dan akhirnya menceburkan dirinya berdua ke parit api tersebut. Ya. Pelajaran selanjutnya dari hadis tersebut adalah qulubul ibadi biyadillah. Hati seorang hamba itu ada di tangan Allah. Betul-betul di tangan Allah. Dekat sekali dengan Fir'aun. Tidur bersama Fir'aun tiap malam. Tapi Allah berikan hidayah kepada dia. Padahal hampir tidak ada jarak antara dirinya dengan Fir'aun. Ya. Dialah wanita yang bernama Asiyah. Sebaliknya, anak seorang nabi, istri seorang nabi, ayah seorang nabi, paman seorang nabi, Allah sesatkan dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Kan'an, Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, paman-paman Rasulullah SAW, sampai Ibnu Qayyim membahas tentang Islamnya Salman. Salman ini, kata Salman, hampir-hampir tidak ada agama yang belum pernah aku ikuti. Jadi Salman ini pernah mengikuti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, segala macam. Yang akhirnya ditunjukkan kepada seorang manusia termulia di muka bumi, Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya Salman ini beriman. Padahal saudara bukan, famili bukan, teman bukan, tetangga bukan, jauh, bukan orang Arab dia, Parsi, namanya juga Salman Al-Farisi. Ya. Maka kalau ibu punya anak kasih nama Salman, jangan diteruskan dengan Al-Farisi. Ya, bohong berarti. Berarti dari Parsi dong, ya. Salman Al-Batawi, ya, itu jujur, ya.
Salman Al-Rawamanguni, nah, itu jujur. Salman Al-Bekasi, ya. Kalau Salman Al-Farisi bohong, ya. Salman Al-Farisi itu karena dari Parsi, Faris. Sementara yang bersama dengan Nabi dari kecil, memperhatikan kejujuran Nabi, amanahnya Nabi, kesabaran Nabi, akhlaknya Nabi di depan mata. Beliau baik kepada Nabi, Nabi baik kepada beliau, beliau cinta kepada Nabi, Nabi sangat cinta kepada beliau. Allah sesatkan dan kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Sampai disebutkan di situ tahun di mana Abu Thalib meninggal, itu kan bersamaan 1 tahun dengan wafatnya Khadijah. Di tahun yang sama. Para mu'arrikh menyebut sebagai Amul Hazan, tahun duka cita. Manusia terdekat beliau meninggal, satu dalam keadaan beriman, satu dalam keadaan kafir. Sedih sekali Nabi SAW. Ya. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan seolah Allah berfirman kepada Nabi, turidu Aba Thalib wa uridu Salman. Muhammad, engkau menghendaki Abu Thalib beriman, sedangkan aku menghendaki Salman, ya, yang tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, bahkan lain bangsa. Allah berikan hidayah. Disinilah pelajaran besar bagi kita, terutama para duat, untuk tidak usah berdakwah dengan terlalu ngoyo. Ya, sampaikan apa adanya, yang hak-hak, yang batil-batil. Nggak perlu dibumbu-bumbui. Ini kalau nggak pakai musik, orang-orang nggak mau datang. Ini kalau nggak pakai hiburan-hiburan budaya-budaya, orang nggak mau ikut. Itu namanya ngoyo. Iya, pakai target-target. Serahkan kepada Allah. Sebelum kita berdakwah, Allah sudah tahu mana yang akan mengikuti, mana yang akan menolak. Allah sudah tahu. Sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, Allah sudah tahu bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Walid bin Mughirah dan seterusnya akan kafir. Tidak mungkin beriman, Allah sudah tahu. Yang akan beriman adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, termasuk Salman. Allah sudah tahu sebelum Nabi berdakwah, bahkan sebelum Nabi lahir. Maka jangan menyombongkan diri. Kita harus pakai cara-cara begini nih. Ya kalau halal silahkan. Misalnya sambil nyebar sembako, sambil nyebar beasiswa, kan halal itu. Menyebar senyum, sapa, ramah, bahasanya yang sopan, ini kan halal. Tapi segala musik, dangdutan, segala macam, ya dengan cara-cara yang haram tidak perlu. Ya. Kalau dakwah sambil menyebar uang sembako, ini bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Sunnah Nabi SAW ketika beliau bukan hanya memberikan nasihat ilmu, tapi juga memberikan sesuatu. Kalau ada, ya. Kan tidak semua dai itu punya uang, ya. Ada yang punya, ada yang tidak. Sayang, cara dakwah Nabi ini justru diikuti para pendeta, para pastor. Para pendeta, para pastor datang ke rumah-rumah kumuh miskin, membawa sembako, membawa uang. Ini salah satu cara dakwah Nabi SAW. Mestinya para da'i, sekali lagi yang punya ya, datang ke kampung-kampung kumuh, bawa sembako, bawa uang. Ya. Jika ada da'i seperti itu, tentu kita bantu, kita sokong.
Ya kan? Ini cara dakwah Nabi SAW. Dan beda tentunya hasilnya ya. Artinya orang-orang yang tukang becak misalnya, tukang ojek misalnya, untuk duduk di majelis ilmu sejam, 2 jam kayak antum ini, tentu berpikir, kalau saya narik becak sudah dapat berapa? Kalau saya narik ojek sudah dapat berapa? Ini harus duduk 2 jam, 1 jam, ya, belum perjalanan. Ya. Maka orang-orang seperti ini pantas diberi sesuatu. Kalau ada, sekali lagi. Kemudian adamul ightirari bil karamati. Jangan tertipu dengan karamah. Jadi tidak mentang-mentang punya karamah, hebat, sakti, tidak mempan senjata, bisa gelar sajadah di atas air, berarti dia pasti berada dalam kebenaran. Enggak. Ya, bisa benar, bisa tidak. Tergantung lihat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia bisa gelar sajadah di atas air, sholat di atas air, tapi sholatnya madhab ke timur, ya wajib kita katakan batil. Ya kan? Wajib kita katakan batil. Walaupun luar biasa, taruhlah dia bisa ngapung, bisa gelar sajadah di awang-awang, di udara. Salatnya ketika atahiyat enggak pakai nunjuk dengan jari, ya kita katakan batil. Jadi pedomannya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, qala Allah wa qala Rasul. Bukan kehebatan demi kehebatan itu. Ya. Berapa banyak orang yang mempunyai kelebihan sakti, tapi dia berada dalam kebatilan. Jadi jangan tertipu dengan karamah. Yang meninggal 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, karena satu dan lain hal kuburannya digali lagi, ternyata jenazahnya masih utuh. Pasti orang baik? Nanti dulu, nunggu dalil. Adakah keterangan dari Nabi kalau orang baik pasti jasadnya utuh? Ya. Fir'aun jasadnya utuh. Ya. Maka enggak bisa dijadikan pedoman. Oh, kalau jasadnya utuh padahal sudah ratusan tahun, berarti orang baik, orang hebat, waliullah, kekasih Allah, dijamin masuk surga. Tidak. Fir'aun gimana? Ya. Bisa orang baik, bisa tidak. Kita enggak boleh katakan pasti orang batil, bukan orang baik. Enggak. Ya. Bisa baik, bisa tidak. Itu bukan patokan. Patokannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Tidak boleh mengatakan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Tidak boleh. Kecuali ada keterangan dari Allah, tentu lewat lisan Nabi SAW. Enggak ada dan enggak pernah ada Allah memberitahukan, berfirman langsung didengar oleh manusia, enggak ada. Pasti lewat lisan para nabi, para rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita, Rasul kita adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Harus lewat lisan beliau. Kalau beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Affan, 10 orang disabdakan oleh Nabi masuk surga. Wajib kita yakini bahwa mereka-mereka yang disebut namanya oleh Nabi pasti masuk surga, pasti masuk surga, yakin dengan seyakin-yakinnya. Abu Lahab masuk neraka, wajib kita yakin. Enggak boleh kita katakan, oh itu hak prerogatif Allah, enggak boleh kita mendahului Allah. Ya Allah sendiri yang mengatakan. Allah sendiri yang mengatakan. Masa kita tolak?
Maka bodoh sekali orang yang mengatakan, oh jangan pastikan Abu Bakar, Umar masuk surga, itu hak Allah. Ini bodoh sekali. Yang benar wajib kita yakini karena Allah sendiri yang mengatakan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentang Abu Lahab ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Allah menyatakan Abu Lahab pasti masuk neraka di dalam surat Al-Lahab, bahkan suratnya sendiri disebut sebagai nama dia Al-Lahab, Abu Lahab. Ketika surat ini turun, surat Al-Lahab ayat ini turun, Abu Lahab sudah mati apa masih hidup? Sudah mati apa masih hidup? Masih hidup. Luar biasa. Ya. Padahal Abu Lahab bukan orang bodoh. Abu Lahab bukan orang idiot. Abu Lahab terkenal cerdas, cerdik, pandai. Ya, tapi dibikin bodoh di sini. Coba kalau Abu Lahab itu tidak hilang akalnya, tidak disesatkan oleh Allah, hancur Rasulullah SAW, hancur Al-Quran. Gampang sekali Abu Lahab menghancurkan Al-Quran, menghancurkan Rasulullah. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Masuk Islam. Iya. Kalau Abu Lahab itu tidak ditutup matanya, tidak ditutup hatinya oleh Allah, tentu kepikiran oleh Abu Lahab, udah masuk Islam aja. Pura-pura masuk Islam. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasul salat ikut salat, lautan pura-pura. Hancur Rasulullah. Hancur Al-Quran. Ya, omong kosong. Masuk dinyatakan pasti masuk neraka, saya selanaran dzatal lahab. Masuk Islam baca syahadat. Ya, itu ditutup, betul-betul ditutup itu hatinya, matanya Abu Lahab oleh Allah. Enggak kepikiran. Padahal sekali lagi Abu Lahab bukan orang idiot. Bukan orang bodoh, pintar dia. Kenapa enggak kepikiran? Taulah kita dari sini. Jangan menyombongkan IQ kita tinggi di atas rata-rata. Kalau Allah mau tutup kita, ketutup kita. Seolah enggak lihat, enggak faham. Ya. Ini contoh luar biasa. Dan semakin yakin seyakin-yakinnya Al-Quran ini betul-betul dari Allah, bukan karangan Rasulullah SAW. Kalau seandainya Al-Quran itu karangan beliau, barangkali Abu Lahab sudah pura-pura masuk Islam. Iya. Hancur sekali lagi beliau, hancur Al-Quran ketika Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Jawazut tawriyati 'ala al-khusum lamma yatarattabu 'alaihi min maslahatil kadhib. Bolehnya tauriyah. Bolehnya tauriyah. Tauriyah, faham ya? Tauriyah adalah lafadznya tidak bohong, tapi seperti bohong. Ya. Atau seperti bohong, tapi tidak bohong. Gitu ya. Itu tauriyah. Pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berbohong secara tauriyah ketika beliau diajak oleh kaumnya untuk mengikuti ritual rutin penyembahan berhala. Nabi Ibrahim tidak mau dengan alasan ini sakim. Enggak, saya enggak bisa. Saya sakit. Sakim, sakit. Padahal jantung beliau, ginjal beliau, mata beliau enggak kurang satu apa. Artinya segar bugar. Tapi beliau mengatakan ini sakim, aku sakit. Bohongkah beliau? Tidak. Karena yang dimaksud oleh beliau sakitnya sakit hati.
Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, Abul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman diajak acara penyembahan berhala. Apa enggak sakit? Sakit sesakit-sakitnya hati beliau. Ya, dikatakan aku sakit. Si pendengarnya yang ngajak memahami, ya sakit badannya. Apa masuk angin, apa flu dan seterusnya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim sakit hati. Bohong seperti ini boleh. Bohong seperti ini boleh. Tentu ketika dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan ya jangan. Terutama hal-hal kecil antara suami istri, ya kan? Nikah baru sebulan, pulang kantor, dimasakin oleh istri, dia pikir masak kesukaan dia, enggak taunya dimasakin semur jengkol misalnya, dia sangat tidak doyan, sangat enggak mau ya, tapi mau menolak, enggak enak ya, namanya juga baru nikah takut menyinggung. Padahal lapar belum makan, dia bilang sudah. Bohongkah? Enggak juga ya. Karena bisa saja maksud dia sudah itu sudah pernah ya. Sudah pernah makan saya ya. Artinya tauriah. Ya. Banyak orang seperti itu. Semenjak dari tadi saya berdiri di sini, saya enggak lihat dia lewat. Gitu. Padahal dia lihat. Ya. Ada orang lewat, dikejar-kejar orang, preman, mau dibunuh misalnya. Kita lihat di depan rumah kita. Ya. Preman-preman itu nanya, Bapak lihat si Fulan? Ya. Dia jawab, dari tadi semenjak saya berdiri di sini, saya enggak lihat dia lewat sini. Padahal lihat, ya. Apakah bohong? Tidak. Karena waktu dia lewat itu, dia berdiri tepat di depan pintu. Begitu sudah lewat, begitu preman-preman datang ngejar, dia tahu, dia geser ke kanan semeter. Dia geser ke kanan semeter, ya. Lalu dia mengatakan, semenjak saya berdiri di sini dari tadi, saya enggak lihat dia lewat sini. Ya. Maksud dia saya ngelihat waktu saya berdiri tepat di depan pintu. Sekarang kan saya agak geser ke sebelah kanan. Gitu. Artinya ini tauriah. Ini untuk menjaga bahwa jangan sampai ada ucapan bohong keluar dari mulut kita. Ya. Karena bohong adalah akhlak yang sangat buruk. Dan disepakati oleh kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan komunis, PKI, ateis, semuanya sepakat bahwa bohong itu buruk. Membohongi orang itu adalah akhlak buruk. Maka sebuah hadis dikatakan maudhu, palsu, ketika salah satu perawi hadis tersebut ada yang pernah berbohong dan ketahuan, tertuduh dusta, muttahimun bil kadzib. Nah, sekali lagi, kalau mau berbohong, pakailah cara tauriah tadi. Al-mu'minu yumtahanu fi sidqi imanihi. Seorang mukmin pasti akan diuji untuk kebenaran imannya. Dan ujiannya sesuai dengan tingkat keimanannya. Ya. Keimanannya rendah, ya ujiannya seputar itulah ya. Mungkin sakit-sakit ringan, mungkin ya ujian-ujian ringan. Semakin tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Semakin tinggi lagi, semakin berat lagi. Maka ujian terberat Allah timpakan kepada siapa?
kepada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ada yang dibakar sebagaimana Nabi Ibrahim. Ada yang dibikin sakit bertahun-tahun, sakit kulit bertahun-tahun. Dan seterusnya. Dan beratnya ujian ini yang bisa ngukur adalah Allah, bukan kita. Maka tidak boleh kita mengatakan Nabi Sulaiman beratnya apa sih? Sakit enggak, melarat enggak, justru kaya raya, raja di raja. Enteng dong ujiannya, jangan begitu. Jangan begitu, ini berat. Berat sekali ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman. Ujian itu apakah yang buruk-buruk, apa yang baik juga? Baik dan buruk, buruk dan baik. Berapa banyak di antara kita diuji yang baik-baik, gaji terus menanjak tinggi, belum dapat pemasukan dari sana sini. Lupa sholat jamaah. Waktu gaji masih 9 juta, 10 juta, selalu sholat berjamaah. Sekarang sudah puluhan juta, mendekati 100 juta. Sudah nggak kelihatan kecuali maghrib, isya. Lama-lama nggak jamaah lagi. Lama-lama sudah biasa subuh kesiangan, lama-lama itu. Berarti dia diuji dengan kekayaan dan tidak sanggup. Nggak ada tujuan di dunia ini. Kalau sudah berpangkat tinggi, gajinya besar, berarti tujuan sudah tercapai. Keliru, masih ujian. Masih ujian. Kita tidak akan diuji lagi, tujuan sudah tercapai kalau kita sudah ada di surga, baru selesai ujian. Ketika kita belum masuk surga, semuanya adalah ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian, kedudukan tinggi ujian, kedudukan sangat rendah cuman sebagai OB ya ujian, semuanya ujian. Ya. Maka tidak boleh kita mengatakan ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman ringan, kecil. Lebih berat yang Allah timpakan kepada Masitoh, direbus bersama suaminya, anak-anaknya karena beriman. Zaman Nabi Musa juga ya. Artinya begini, seandainya Allah balik, ujian yang Allah timpakan kepada Masitoh, Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman. Ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman, Allah timpakan kepada Masitoh. Maka Nabi Sulaiman lulus, Masitoh tidak lulus. Gitu. Jadi lebih ringan ujian yang Allah timpakan kepada Masitoh daripada yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau Masitoh lebih berat, ya Masitoh yang jadi nabi. Kaidahnya begitu. Yang terberat adalah untuk para nabi, para rasul. Dan sekali lagi yang tahu ukurannya adalah Allah, bukan kita. Kalau kita melihat ujian Nabi Muhammad SAW, apa sih? Ujian kepada Rasulullah apa sih? Ya cuman miskin aja gitu kan. Kita nggak tahu. Ya. Dan berat ringannya ujian beda nggak? Antara si A dengan si B? Beda. Insya Allah antum merasakan. Ya. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ya biasanya. Ada yang diuji dengan kekayaan, ya biasalah. Begitu diuji dengan wanita, nggak kuat. Ada diuji dengan wanita, kuat. Diuji dengan pangkat jabatan, nggak kuat. Masing-masing. Ya. Nah, justru para nabi, para rasul, ketika sesuatu itu berat bagi dia, justru Allah timpakan. Ambil contoh sederhana, salah satu sifat Rasulullah Muhammad SAW apa? Pemalu, malu sekali beliau. Jadi melakukan sesuatu yang nggak pantas sedikit, malu beliau. Pernah kan waktu masih remaja, dalam peristiwa pembetulan Ka'bah itu, Hajar Aswad itu, istilah kita kerja bakti ya, kain beliau tersingkap, jatuh apa-apa ya, terlihat paha beliau malu sekali.
Malu sekali, merah padam wajah beliau, padahal yang lain biasa aja. Nah, Rasulullah yang sangat pemalu ini diuji oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Ya, tapi halal perintah Allah. Apa? Menikahi bekas mantunya, menikahi mantunya sendiri, mantu tanda kutip ya. Karena Zaid bin Harithah kan sempat diangkat anak oleh beliau menjadi Zaid bin Muhammad ya. Ini istrinya Zaid yaitu Zainab binti Jahsy. Ya, kayak apa malunya beliau. Dan itu yang menyuruh nikah. Allah bukan menyuruh lagi, langsung menikahkan. Langsung menikahkan. Falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid telah mentalak istrinya Zainab, aku nikahkan engkau dengan dia. Zainab, satu-satunya pernikahan di muka bumi yang walinya langsung Allah dari atas arsy-Nya. Dan sebelum ayat itu disebutkan, engkau takut kepada manusia, padahal yang paling harus engkau takuti adalah aku. Engkau memendam sesuatu, maksudnya perasaan kepada Zainab, rasa cinta laki-laki kepada perempuan ini diungkap di ayat itu. Maka para ulama mengatakan seandainya Rasulullah tidak amanah, seandainya Rasulullah tidak tabligh, seandainya ada ayat yang disembunyikan oleh beliau, tentu ayat ini yang pertama kali disembunyikan oleh beliau. Karena kalau beliau tidak sampaikan kan nggak ada yang tahu. Ketika beliau menerima wahyu dari Allah lewat Jibril, kan nggak ada yang dengar. Ya, tapi beliau amanah, beliau lebih takut kepada Allah dari siapapun, maka beliau sampaikan ayat itu seolah membuka aib beliau. Istilah kita masuk naksir sama mantunya, gitu lah, istilah kasar kita. Ya. Ini Allah sengaja. Ya. Betul-betul beliau diuji dengan ujian yang luar biasa. At-tadhiyatu fi sabilid da'wah ila Allah. Siap berkorban di dalam dakwah. Jadi dakwah menyampaikan kebenaran itu siap berkorban. Bukan siap dipuji, siap digaji, siap disanjung, siap dikasih tepuk tangan. Ya. Siapa yang siap berdakwah, siap dicaci maki, siap berkorban. Ya. Maka du'atus salaf harus siap dicaci maki. Ya. Apapun caciannya. Ketika menyampaikan kebenaran, ini syirik, ini bid'ah, ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, ini haram, ini menjurus ke neraka, sampaikan apa adanya. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit, itulah dai yang sebenarnya. Bukan pilih-pilih ya, daripada bahas syirik, bahas bid'ah, banyak yang tersinggung. Udah bahas sedekah aja. Bahas tentang kejujuran. Mana ada yang tersinggung kalau bahas tentang sedekah, kejujuran, amanah, birrul walidain, sosial, nolong orang, nggak ada yang tersinggung. Hatta Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ateis, nggak ada yang tersinggung. Kalau dakwahnya sekitar sedekah, amanah, birrul walidain, justru Abu Jahal, Abu Lahab tersinggung, Fir'aun tersinggung, Namrud tersinggung. Karena para nabi, para rasul ini dakwah tauhid. Ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram. Di sini. Kalau para nabi, para rasul berdakwah hanya sekitar sedekah, amanah, kejujuran, berbakti kepada orang tua, barangkali nggak ada Abu Jahal, Abu Lahab, nggak ada Fir'aun. Semuanya menerima dakwah para nabi, para rasul. Ya, dakwah terbesar adalah dakwah tauhid. Sembahlah Allah satu-satunya, tinggalkan sembahan selain Allah. Jangan pernah membesar-besarkan benda yang tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat. Ya keris, ya jimat, ya sesajen, ya ini, ya itu, kuburan keramat. Disinilah mulai pada tersinggung, marah, dan itu resiko dakwah. Ya. Resiko dakwah.
ya kurang diminati. Yang dengerin, yang ikut ngaji mungkin cuma 10, 20. Yang nggak bahas itu, bahas sedekah misalnya, ribuan yang datang. Ya, maka para dai sekali lagi harus mencontoh para nabi, para rasul. Siap dimusuhi, siap dicaci maki. Yang dicari cuma satu, ridho Allah. Tidak mencari ridho manusia. Tidak mencari ridho DKM. Tidak mencari ridho tetangga. Satu-satunya yang dicari ridho Allah Rabbul Alamin. Itulah da'i. Inna Allah Ta'ala yudhirul haqqa wa yansuru ahlahu. Allah pasti akan memenangkan yang hak dan menolong orang-orang yang berada dalam al-haq, kebenaran. Cuman kan enggak sehari 2 hari, enggak setahun 2 tahun. Nabi harus berapa? Hampir 15 tahun. 13 tahun pertama, tahun ke-13 beliau harus terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah, menyusun kekuatan di situ kira-kira 2 tahun, baru ada perang Badar. Baru mulai perang pertama, perang besar pertama. Ya. Kita ya mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun. Enggak bisa setahun 2 tahun. Ya. Bahwa akan ditolong oleh Allah pasti, insya Allah. Yang penting betul-betul dalam kebenaran ya. Jangan sekedar Islam. Jangan sekedar Islam, tapi Islam yang benar. Islam yang benar itu yang mana? Yang dicontohkan oleh Nabi tentunya. Kalau yang tidak dicontohkan oleh Nabi ya jangan harap. Gitu. Islam tapi ada sholat nisfu Sya'ban. Islam tapi ada sholat rogoib, sholat Rabu Bekasan. Islam tapi ada selawat-selawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya Allah nggak akan tolong. Orang nggak benar. Ya. Yang akan ditolong oleh Allah yang betul, yaitu yang mengikuti Nabi SAW. Itu yang akan ditolong. Walaupun puntang-panting berusaha sekuat tenaga supaya ditolong oleh Allah, tetap Allah nggak akan tolong. Selagi sholatnya belum benar, puasanya belum benar, manhajnya belum benar, apalagi tauhidnya belum benar. Islam juga, tapi rajin mengunjungi kuburan-kuburan keramat, mencari berkah di kuburan-kuburan keramat. Padahal sholat juga, puasa juga. Ini kan tidak benar. Gimana Allah mau tolong? Malah kadang-kadang minta kepada penghuni kuburan itu. Ini udah syirkul akbar. Gimana Allah mau tolong? Ya. Maka perbaiki tauhid kaum muslimin dulu. Ya. Setelah itu baru Allah akan tolong. Kalimatnya jelas, dalilnya jelas. Intan surullah yansurkum. Allah hanya akan menolong kalian kalau kalian menolong agama Allah. Gimana kita mau ditolong oleh Allah sementara kita tidak tolong agama Allah? Agama yang ada di diri kita, subuh kesiangan, dengar azan masih asyik melakukan urusan dunia, belum yang syirik, belum yang bid'ah. Kok itu menjadi mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini misalnya? Jangan harap Allah menolong kita. Ya. Tolong dulu agama Allah, baru Allah akan menolong kita. Intan surullah yansurkum. Yajuzu lil muslimi an yudhiya bi nafsihi idza kana fi dzalika maslahatun diniyatun ammatun. Boleh mengorbankan diri sendiri. Boleh mengorbankan diri sendiri apabila mendatangkan kemaslahatan umum, seperti anak muda kemarin. Kan seolah bunuh diri. Kalau mau bunuh saya, begini nih caranya. Tapi kita jangan lupa yang manah siapa?
Yang mana siapa kemarin? Yang mana si rajanya kan? Nah, maka tidak bisa bom bunuh diri itu dikatakan mengambil hadis ini, nggak bisa. Misalnya di depan situ ada musuh 1000. Kita bawa bom di badan kita. Kita lari ke arah musuh. Meledak, kita pasti mati insya Allah, dan yang lain supaya ikut mati, musuh-musuh yang 1000 itu. Bolehkah? Tidak boleh. Ini beda dengan ini. Ya. Mana letak perbedaan? Satu, si pemuda tadi bukan dia yang bunuh, tapi si raja. Ya. Kalau si raja itu mengatakan, saya nggak mau, kamu aja yang bunuh sendiri, insya Allah anak muda nggak mau. Ini anak muda ini kan berilmu dari si rohib tadi. Itu bunuh diri, nggak boleh. Ya. Kalau yang membunuh itu orang lain, boleh. Nah, bom bunuh diri yang diletakkan di badan si pelaku, siapa yang pertama kali mati? Siapa yang pertama kali mati? Pasti si pelaku. Yang lain yang di dekatnya bisa mati, bisa tidak. Gitu ya. Maka kalau mau jangan putus asa, Allah kan maha pandai. Allah itu kadang mentakdirkan sesuatu bertentangan dengan urusan teknis. Ini kan urusan teknis. Ya kan? Udah bawa aja itu bomnya, lemparkan ke musuh, lalu dia lari. Ya, dia bisa mati, bisa tidak. Yang pertama kali mati siapa? Musuh. Orang dia lemparkan kok. Jangan putus asa. Kalau dia bawa di badannya lalu dia ledakkan sendiri, hal seperti ini menunjukkan putus asa. Ya. Maka sepakat para imam, bom bunuh diri haram. Bom bunuh diri haram. Walaupun menghasilkan, menyebabkan musuh-musuh itu pada mati. Ya. Namanya bunuh diri. Haram. Itu kalau sedang perang. Itu jelas-jelas sedang perang. Misalnya kaum muslimin di Palestina berperang dengan Yahudi di sana, kan jelas-jelas sedang perang. Tetap tidak boleh dengan bom bunuh diri seperti itu. Jangan putus asa ya. Kemudian satu lagi tentang bayi yang bisa bicara. Nabi mengatakan, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak ada bayi yang bisa bicara kecuali 3. Kecuali 3. Ya. Yang paling besar, yang paling masyhur Nabi Isa. Kemudian yang sedang kita bahas ini. Kemudian masih ingat? Juraij. 3? Ada lagi. Menjadi 4 atau 5. Termasuk tafsir yang menafsirkan di surat Yusuf. Itu bayi. Ya. Wa syahida syahidum min ahliha, itu ada tafsiran itu bayi. Kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau baju Nabi Yusuf itu, kalau baju Yusuf itu yang robek depannya, berarti yang mau kurang ajar Yusuf. Tapi kalau baju Yusuf yang robek belakang, berarti yang mau kurang ajar Zulaikha. Gitu. Ternyata yang robek belakangnya. Nah, diriwayatkan itu bayi. Berarti kan lebih dari 3. Ya. Bagaimana nih? Beliau menjawab, wa dzaqarahum wa annahum fi bani Israil. Yang dimaksud 3 oleh Nabi adalah khusus Bani Israil. Yang dimaksud 3 oleh Nabi adalah Bani Israil. Di luar Bani Israil ada. Kan Nabi Isa Bani Israil. Ini insya Allah termasuk Bani Israil. Kalau yang Yusuf kan tidak. Ya. Bani Israil itu ya Yusuf. Dan abang-abangnya Bani Israil ini kan entah siapa, ya, bukan Bani Israil.
Taulah kita dari sini ketika Nabi mengatakan 70 ribu, itu bisa pembatas, bisa bukan. Bisa betul-betul sebagai pembatas, bisa bukan. Ya. Ini harus membutuhkan petunjuk dari para ulama agar kita tahu Nabi mengatakan 3 ini pembatas atau bukan. Nabi mengatakan 7 itu pembatas atau bukan. Para ulama memberikan contoh langit ada 7. Pembatas bukan? Pembatas. Artinya nggak mungkin 8, nggak mungkin 9. Tawaf, muter tawaf berapa kali? 7 kali putaran. Pembatas? Iya, nggak mungkin 8, nggak mungkin 9. Nabi mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali ketika sujud, subhana rabbiyal azim 3 kali ketika ruku. Pembatas? Iya. Jangan 4, jangan 5. Ya. Tapi Nabi mengatakan ada di antara umatku, umat Islam yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Berapa jumlahnya? 70.000, 70.000. Pembatas bukan? Pembatas bukan? Bukan. Bisa 80.000, bisa 90.000. Karena yang 70.000 itu satu orangnya bisa mengajak 1.000. Satu orangnya bisa mengajak 1.000. Berarti kan bukan pembatas. Ya. Termasuk Nabi mengatakan ada 3 manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti, tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti, dan tidak akan diampuni oleh Allah. 3. Setelah dikumpulkan hadis-hadis, ada 5 atau bahkan ada 6. Gitu. Ada syekhun zanin, orang tua tapi masih berzina. Ada orang yang bersumpah dengan sumpah palsu supaya dagangannya laris, terutama habis asar. Ada yang al-musbilu izarahu, yang pakaiannya isbal, celananya, sarungnya, gamisnya di bawah mata kaki, laki-laki ya. Ada orang miskin tapi sombong, ada pemimpin tapi bohong, ya. Lebih dari 3. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Mohon jelaskan arti salafi. Salafi itu sama dengan Indonesiyi. Indonesiyi itu artinya orang Indonesia. Arabi artinya orang Arab. Ameriki orang Amerika. Ya. Falastani orang Palestina. Nah, salafi berarti orang salaf. Salaf itu siapa? Yang sudah jelas-jelas salaf. Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf aku. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nah, salafi yaitu orang-orang yang berusaha. Berusaha ya. Berusaha untuk mencontoh Rasul dan para sahabat. Di dalam usahanya ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada orang mengatakan, saya mau jadi orang salafi, saya mengikuti Rasul dan para sahabat. Kenyataan, karena kurangnya ilmu, dia tidak mencontoh Rasul dan para sahabat. Sahabat nggak ada yang mencaci maki pemimpin, dia mencaci maki pemimpin, misalnya. Ya. Sahabat, sholatnya persis seperti sahabat, puasanya persis seperti sahabat, tapi ada yang tidak sama. Ya. Nah, yang parah apa? Nyontoh aja nggak mau. Nah, itu yang parah. Ya, nyontoh aja nggak mau. Udah tahu Rasul dan para sahabat semuanya berjenggot. Enggak saya. Nah, itu yang parah. Ya. Kalau yang tadi masih mending, mau nyontoh, ada semangat ikut, tapi salah dalam perjalanannya karena kurangnya ilmu. Ini mau aja nggak mau, gitu. Nah, ngapain? Ustadz-ustadz, kiai-kiai, syekh-syekh pada nyukur jenggot.
Ya, mereka akan lebih tahu daripada kita semua. Sementara dia udah tahu ya, kecuali dia nggak tahu. Dia udah tahu bahwa Rasul dan para sahabat semuanya berjenggot, nggak ada yang motong jenggot. Apalagi kalau sudah tahu larangan Nabi, waqfuliha jazus sawarih, khaliful yahud, khalifun nasara. Jangan kalian potong jenggotmu, rapikan kumismu, selisihi Yahudi, selisihi Nasrani. Ya, ini contoh sederhana. Rasul dan para sahabat gak ada riwayat sengaja sholat di rumah untuk mengimami anak istri, gak ada riwayat. Ya. Semua sholat di masjid, laki-laki. Dia tahu, tapi dia biarin dah. Gak wajib ini. Gimana gak wajib? Sementara Nabi mengatakan fa'uharriqu alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Kemudian manhaj itu cara beragama. Cara beragama bagaimana? Ya ikut Rasul dan para sahabat. Ada berapa cara agama yang benar? Hanya satu. Apa? Ikuti Rasul dan para sahabat. Di luar itu pasti salah. Ya, pasti salah. Ini kan agama. Agama kan cuma satu, kecuali dunia. Ya. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat pasti salah. Ini manhajnya. Bukan madhab. Madhab itu sekedar pendapat. Pendapatnya Imam Syafi'i begini, pendapatnya Imam Bukhari begini, pendapatnya Imam Malik begini, dan pendapat tentu bisa benar, bisa salah. Apakah berzina itu termasuk perbuatan syirik? Bukan. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, bukan syirik. Itu dosa yang sangat besar, sangat dibenci oleh Allah, tapi tidak ada apa-apanya dibanding dengan syirik. Dosa-dosa tadi, zina, khamar, judi, mencuri, korupsi, sangat disukai oleh iblis. Tapi iblis jauh lebih suka dengan dosa syirik. Percaya keris, percaya jimat, ini sangat disukai oleh iblis. Kenapa? Karena kekal di neraka selama-lamanya. Nggak ada ampun. Kalau berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh, masih ada harapan ampun. Kalau toh tidak diampuni, disiksa di neraka, enggak kekal. Kalau syirik kekal. Apa yang dimaksud dengan Allah menyesatkan Abu Thalib? Ya menyesatkan. Ya, artinya enggak mungkin Abu Thalib itu beriman, gitu. Karena sudah disesatkan oleh Allah. Ya. Sebelum didakwai oleh Nabi, enggak usah sebelum didakwai oleh Nabi. Ya. Sebelum Nabi lahir, Allah sudah punya rencana bahwa Abu Thalib tidak mungkin beriman. Allah sudah tahu. Kalau belum tahu ya bukan Allah, bukan Tuhan. Allah sudah tahu. Bahkan ketika Abu Thalib ini masih bayi, bahkan ketika Abu Thalib itu masih di rahim ibunya, bahkan ketika Abu Thalib masih di sulbi ayahnya. Sebelum ayahnya Abu Thalib nikah dengan istrinya, ibunya Abu Thalib. Karena Abu Thalib ada di sulbi ayahnya. Allah sudah tahu perjalanan hidup Abu Thalib dan akhirnya akan kekal di neraka selama-lamanya. Allah sudah tahu. Bahkan ketika Abu Thalib masih ada di sulbinya Adam. Ketika Abu Thalib masih ada di sulbinya Adam, Allah sudah tahu perjalanan hidup Abu Thalib yang akhirnya akan kekal di neraka selama-lamanya. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang masih suka mendengarkan musik? Sampaikan tentang cara sih Islam nggak mengatur ya. Terserah sampaikan saja atau mungkin dikasih buku bacaan atau mungkin setelkan ceramah satu saat yang membahas tentang musik. Ya. Apa sih manfaat dari musik itu? Oh, indah, nikmat. Apa bacaan Al-Quran itu enggak indah, enggak nikmat? Ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan musik, lalu mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, mungkin jadi enggak indah. Karena memang enggak bisa dibikin-bikin kan? Kalau musik kan bisa dibikin-bikin. Maka jangan biasakan. Agar ketika kita mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, kita merasa itu suara yang indah. Ya.
Insya Allah ada di antara kita yang merasa puas, merasa indah hanya dengan mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dari Sudais misalnya, Surai misalnya. Wallahu a'lam. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.